Kali ini kita akan membahas materi mengenai distribusi binomial. Nah, apa saja yang akan kita bahas di fungsi distribusi binomial ini? Di sini ada beberapa subbab ya yang akan kita bahas. Yang perlu kalian ketahui, yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep variabel acak, kemudian distribusi dan fungsi probabilitas. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi distribusi. Keempat, distribusi binomial itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fungsi distribusi binomial kumulatif. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai konsep variabel acak. Tapi sebelum kita membahas mengenai konsep variabel acak terlebih dahulu, kita review dulu konsep materi peluang dan kombinasi. Jadi apa itu kombinasi? Kombinasi itu artinya kita memilih R dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Tanpa memperhatikan urutan di sini maksudnya seperti apa? Jadi misalkan tersedia option A sama B. Ketika kita memilih A terlebih dahulu, maka susunannya akan menjadi AB. Tapi ketika kita memilih B terlebih dahulu, susunannya akan menjadi BA. AB dan BA kalau dalam kasus kombinasi ini dihitung sebagai satu cara. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Mau kita milih A-nya dulu atau mau kita milih B-nya dulu, pokoknya kalau komposisinya di sini ada A, ada B, maka dia dikatakan sebagai suatu cara yang sama. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau yang memperhatikan urutan yang seperti apa? Kalau kita mau memilih peringkat, jadi ada dua orang, si A sama si B. Ketika yang peringkat 1 adalah A, kemudian yang peringkat 2 adalah B, akan beda ceritanya kalau yang peringkat 1 B dan yang peringkat 2 adalah A. Nah, ini dia memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, maka ini dihitung sebagai dua cara. Jadi kalau dua cara ini erat kaitannya sama permutasi ya. Jadi temennya kombinasi kita punya permutasi, kita memilih R dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Nah, bagaimana dengan rumus kombinasi sendiri? Kombinasi sendiri itu dirumuskan dengan ini. N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Dengan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan N. Langsung saja kita masuk contohnya biar nggak bingung. Jadi misalkan di sini kita punya kasus ini, ada 7 orang siswa. Nah, dari 7 orang siswa itu kita akan memilih 4 saja di antara mereka yang akan mengikuti Olimpiade Matematika. Nah, bagaimana cara? Banyaknya cara memilih 4 orang tersebut. Nah, karena di sini kita memilih 4 orang random, urutannya bebas ya. Jadi mau kita milih A, B, C, D, B, C, D, A, D, A, C, B. Pokoknya isinya ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, ada D-nya. Jadi dia tidak memperhatikan urutan siapa dulu yang dipilih. Maka kita memakai aturan kombinasi ini. Jadi kita memilih 4 unsur dari 7 unsur. Memilih 4 orang siswa dari 7 orang siswa yang ada. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya di sini ya. Jadi kita punya 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, untuk proses penghitungannya sendiri, semoga kalian juga masih ingat ya kenapa di sini kok dia bisa berubah bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita perlu perhatikan penyebutnya yang di sini. Karena kita di sini punya 4 faktorial dan 3 faktorial, yang lebih besar adalah nilai dari 4 faktorialnya, makanya yang atas ini pembilangnya kita uraikan sampai 4 faktorial. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, yang bawah sendiri 4 faktorialnya kita biarkan. Kemudian 6 ini dapat dari mana? 6 ini kita peroleh dari ini, 3 faktorial. 3 faktorial adalah hasil perkalian dari 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya ketemu sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita coret-coret saja ya. 4 faktorialnya hilang. Ini ada 6, ada 6-nya juga kita coret. Jadi yang tersisa di situ adalah 7 kali 5 sehingga ketemu 35. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan kalau banyaknya cara untuk memilih 4 dari 7 orang siswa tersebut adalah 35 cara.
Itu mengenai kombinasi, semoga paham sampai sini. Selanjutnya, peluang dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah munculnya kejadian yang diinginkan. Dalam kasus ini berarti NA ya, kita simbolkan sebagai NA terhadap jumlah seluruh hasil yang mungkin. Jadi NA per NS. Nah, nilai dari suatu peluang itu sendiri ini. Nilainya harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Suatu kejadian nilai peluangnya akan sama dengan 0, itu artinya kejadiannya mustahil terjadi. Jadi dia tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Yang tidak mungkin terjadi itu apa? Mungkin contohnya 2 adalah bilangan ganjil. Nah, itu nggak mungkin ya. Karena 2 itu adalah bilangan genap. Terus kemudian apa lagi? Mungkin seperti ayam beranak. Nah, kalau menurut ilmu sains, ayam itu kan bertelur ya. Nah, jadi peluang kejadiannya adalah 0. Nah, bagaimana dengan peluang kejadian yang sama dengan 1? Suatu kejadian dikatakan nilai peluangnya sama dengan 1 kalau dia pasti benar-benar terjadi. Apa itu contohnya? Seperti 2 adalah bilangan genap, pasti ya itu. Ayam bertelur. Ya, seperti itu. Langsung saja kita masuk contohnya. Menyelesaikan kasus peluang. Nah, ini misalkan kita punya kasus ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat 9 bola kuning dan 6 bola biru. 9 bola kuning dan 4 bola biru. Terus kita ngambil 2 bola sekaligus. Jadi di sini kita punya 9 bola kuning dan 6 bola biru. Kita ngambil 2 sekaligus. Yang ditanyakan peluang terambil keduanya berwarna kuning. Penyelesaiannya seperti apa? Maka kita harus langkah pertamanya kita nyari NA-nya dulu ya. Kita nyari NA-nya dulu yang ini. NA-nya di sini adalah kejadian yang diinginkan. Jadi kita menginginkan kalau yang terambil itu terambil keduanya berwarna kuning. Jadi yang diinginkan kita bisa mengambil 2 bola kuning dari berapa bola kuning totalnya yang tersedia? Yang tersedia ada 9 bola kuning. Jadi di sini kita merumuskan kombinasi 2 dari 9 atau untuk penulisannya seperti ini juga bisa ya. Sama aja. Jadi NA-nya di sini kita rumuskan sebagai kombinasi 2 dari 9. Misalkan A adalah kejadian terambilnya bola berwarna kuning. Sehingga NA-nya kita rumuskan seperti berikut. Hitungnya sama ya. Jadi di sini 9 dikurangi 2 faktorial ketemunya 7 faktorial. Kemudian yang atas kita jabarkan sampai 7 faktorial biar bisa dicoret sama yang bawah. Nah, yang 2 di bawah ini didapat dari mana? 2 ini adalah hasil dari 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 dikali 1 ya. Jadi ketemu hasilnya 2. Sehingga yang tersisa, ini 2-nya kita coret sama atasnya 8, 4. 9 dikali 4 ketemu 36. Jadi NA-nya adalah 36. Selanjutnya, kita harus mencari NS-nya. NS. Apa itu NS? NS adalah banyaknya seluruh kemungkinan hasil yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi adalah kita bisa mengambil 2 bola dari berapa total seluruh bola yang ada di dalam kantong. Ada 9 bola kuning, 6 bola biru. Jadi 9 ditambah 6 ketemu 15. Jadi total kemungkinannya kita bisa mengambil 2 bola dari 15 bola yang tersedia. Sehingga kita merumuskannya NS kombinasi 2 dari 15. Masih sama juga caranya. Jadi 15 dikurangi 2 ketemu 13 faktorial. Yang atas kita jabarkan sampai 13 faktorial biar bisa dicoret sama yang bawah. 2 faktorial nilainya sama dengan 2. Ini kita sederhanakan. Ketemu 7, 15 kali 7 jadi ketemu 105. Sudah ketemu NA dan NS-nya, maka peluangnya langsung bisa kita rumuskan. Peluang kejadian A muncul
terambil keduanya berwarna kuning Na per Ns 36 per 105, atau kalau kita sederhanakan ketemu 12 per 35. Oke, semoga sampai sini paham ya. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama mengenai konsep variabel acak. Jadi apa itu variabel acak? Variabel acak itu adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan dalam suatu sampel percobaan. Jadi nilainya kita sendiri yang mendefinisikan. Misalkan kita simbolkan pakai variabel apa. Nah, variabel ini mewakili apa dalam percobaan yang sedang terjadi itu. Nah, nilainya itu juga bergantung sama apa yang terjadi dalam percobaan itu. Variabel acak ini dibagi jadi dua ya. Ada variabel acak diskrit. Yang pertama, variabel acak diskrit ini erat kaitannya sama distribusi binomial. Jadi di distribusi binomial kita hanya akan membicarakan mengenai variabel diskrit. Variabel diskrit ini biasanya diperoleh dari hasil membilang, mencacah, dan dia berisi kemungkinan-kemungkinan yang berhingga. Jadi bisa dihitung, di count. Contohnya, banyaknya bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Bilangan ganjil antara 1 sampai 10 itu seperti apa? Karena antara, jadi 1 sampai 10-nya nggak ngikut ya. Jadi bilangan ganjil antara 1 sampai 10 itu ada 3, 5, 7, 9. Nah, karena kita bisa mengcount, mencacahnya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Bilangannya berhingga, maka dia disebut sebagai variabel acak diskrit. Itu ya. Nah, bagaimana dengan variabel yang tidak diskrit? Temannya variabel diskrit adalah variabel acak kontinu. Jadi biasanya dia diperoleh dari hasil pengukuran yang berupa rentang. Nah, dia berisi kemungkinan yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung ini dalam artian saking banyaknya ya, tidak berhingga. Contohnya adalah banyaknya pensil yang tingginya lebih dari 6. Kalian jangan mengasumsikan kalau pensil yang tingginya lebih dari 6 itu berarti hanya punya tinggi 7. Lebih dari 6 di sini cm ya, maksudnya satuannya. Lebih dari 6 cm, jangan diasumsikan kalau tingginya hanya 7 cm, 8 cm, 9 cm, dan seterusnya. Jangan ya. Karena ada pensil-pensil yang berukuran 6,1 cm, 6,05 cm, 6,00006 cm. Nah, kan dia tingginya nggak melulu selalu itu ya diwujudkan dalam bilangan asli. Jadi ada desimal-desimalnya dan itu banyak sekali. Nah, kita kan nggak bisa menghitung secara pasti banyaknya ada berapa. Nah, makanya di sini dia dikatakan sebagai variabel kontinu. Jadi kita nggak bisa mengcount karena banyaknya saking tak berhingganya gitu ya. Semoga sampai sini paham perbedaan antara variabel diskrit dan kontinu. Nanti kita akan membahas mengenai variabel acak kontinu lebih lanjut ketika kita membahas materi distribusi normal ya. Nah, langsung saja biar kalian paham mengenai konsep dari variabel acak diskrit itu yang seperti apa. Nah, ini contoh kasusnya. Misalkan kita ngelempar koin sebanyak 3 kali. Koin itu kan kemungkinan kejadiannya yang muncul kalau nggak sisi angka ya, sisi gambar. Jadi pada pelemparan koin yang pertama kalau nggak muncul sisi angka ya sisi gambar. Kemudian kalau kita lempar lagi, maka bisa jadi kemungkinannya seperti ini. Jadi bisa muncul angka gambar pada masing-masing pilihan. Jadi nanti kalau kita misalkan mau mensusun kemungkinan kalau kita melempar koin sebanyak 2 kali, kemungkinannya nanti bisa muncul AA, bisa muncul AG, bisa muncul GA, dan yang terakhir mungkin bisa muncul gigi. Jadi semestanya di sini ada 4 kalau kita melempar koin sebanyak 2 kali. Bagaimana kalau kita melempar koin sebanyak 3 kali? Ya berarti tambah panjang lagi. Seperti ini ya.
Jadi kemungkinannya nanti akan muncul angka, A, G, 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 A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Nah, dari sini kita bisa memperoleh kalau nilai semestanya adalah 8. Nah, kemudian variabel acaknya, tadi kan kita harus memisahkan sendiri ya, kita definisikan sendiri dalam suatu percobaan. Jadi kita memisahkan di sini kalau X itu adalah kejadian munculnya angka. Jadi X ini sebagai variabel acak diskritnya. Kita misalkan kalau X ini adalah kejadian munculnya angka. Berarti kalau kita menuliskan X sama dengan 0, itu artinya angkanya muncul sebanyak 0 kali. Kalau dalam kasus ini angka muncul sebanyak 0 kali itu dalam kasus yang mana? Yang ini ya. Jadi X sama dengan 0 itu kejadiannya adalah si G, di mana angkanya nggak muncul sama sekali, muncul sebanyak 0 kali. Kemudian berarti kalau kita merumuskan dengan X sama dengan 1, angkanya muncul sebanyak 1 kali. Dalam kasus ini muncul angka sebanyak 1 kali itu yang mana aja? Yang ini GGA. Kemudian apalagi? GAG, kemudian apalagi AGG. Jadi ada 3 ya kejadiannya. X sama dengan 1 kejadiannya ada 3. Nah, menurut aturan itu kalau kita list dalam bentuk tabel, probabilitas variabel acak diskrit kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Jadi kalau X sama dengan X sama dengan 0, kejadiannya adalah GGG tadi. Nah, NX sama dengan X itu apa? Ini banyaknya kejadiannya GGG berarti 1. Ini ada AGG, GAG, GGA berarti banyak kejadiannya 3 dan seterusnya ke bawah sama. Nah, maka nilai peluangnya PX sama dengan X ketemu ini. Peluang tadi karena kita punya nilai NS-nya adalah sama dengan 8, di mana peluang kejadian X sama dengan X dirumuskan dengan N X sama dengan X per NS, maka tinggal kita masukkan di sini 1 per 8 semestanya. Ini 3 per 8, 3 per 8, 1 per 8. Nah, dari sini setelah kita bisa menentukan nilai peluangnya, maka kita bisa menyatakan kalau nilai peluang kejadian X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 bisa kita rumuskan dengan menjumlahkan hasil total peluangnya. Nah, kalau ketika kita jumlahkan total seluruh peluangnya ketemu sama dengan 1, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau X adalah variabel acak diskrit. Jadi di sini kejadiannya saling lepas. Gitu ya. Jadi barusan apa yang kita lakukan? Barusan kita sedang membuktikan kalau X adalah variabel acak diskrit. Demikian, semoga bisa dimengerti ya sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.